warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiara Famadila Hafiyah dengan NIM 12550324015. Saya berada di kelas E semester 4 saat ini pada jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif SPIA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis modeling yang diampu oleh Bu Kasini Eskom Mkom. Baik, sebelum Kara menjelaskan lebih detail, ada yang tahu nggak apa sih itu bisnis modeling? Bisnis modeling itu adalah cara sebuah usaha menjalankan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan. Secara sederhana, bisnis modeling ini menjelaskan siapa pelanggannya, apa yang dijual, bagaimana cara menghasilkan uang, dan apa yang membuat bisnis itu berbeda dari pesaing. Sedangkan ruang lingkup adalah batas pembahasan agar analisis itu lebih berfokus. Misalnya, yang dibahas itu pelanggan, pemasaran, produk, dan pelayanan, sehingga analisis itu tidak melebar kemana-mana. Bisnis modeling atau BMC adalah gambaran sederhana bagaimana sebuah bisnis itu berjalan. BMC ini terdiri dari 9 elemen utama. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment ini adalah siapa target pelanggan kita dalam bisnis yang kita jalankan. Yang kedua adalah value proposition. Value proposition ini adalah nilai atau keunggulan dari produk yang kita tawarkan. Yang ketiga ada channel. Channel ini adalah bagaimana caranya produk kita ini bisa sampai kepada pelanggan. Yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship itu bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Dan yang kelima ada revenue stream. Revenue stream adalah sumber pendapatan bisnis kita. Yang keenam adalah key resource. Key resource ini adalah sumber daya utama yang dibutuhkan dalam bisnis kita. Yang ketujuh ada key activity. Key activity ini adalah kegiatan utama yang dilakukan dalam bisnis kita. Yang kedelapan ada key partnership. Key partnership itu adalah mitra kerja sama kita. Dan yang terakhir ada cost structure. Cost structure itu adalah biaya utama yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis kita. Customer insight adalah memahami kebutuhan, kebiasaan, dan masalah pelanggan. Tujuannya agar bisnis bisa memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, dalam customer insight itu ada 14 metode. 14 metode ini itu membantu sebuah bisnis untuk memahami pelanggan lebih dalam. Bukan hanya sekedar jawaban survei, tapi kita bisa mengenal perilaku, emosi, dan kebiasaan mereka. Sehingga bisnis yang kita jalankan itu bisa jadi lebih tepat dan efektif. Materi yang keempat itu adalah pola model bisnis. 5 pola bisnis. Yang pertama adalah unbundling. Unbundling itu adalah memisahkan beberapa fokus utama seperti hubungan pelanggan, inovasi produk, dan operasionalnya. Contohnya pada aplikasi Ruang Guru. Hubungan pelanggannya itu seperti customer service dan promo langganannya. Sedangkan inovasi produknya seperti menyediakan fitur live class dan try out online. Dan operasionalnya itu adalah server aplikasi dan sistem pembayarannya. Yang kedua ada long tail business model. Long tail business model ini itu adalah menjual banyak jenis produk, termasuk produk yang jarang dicari. Namun, jika kita kumpulkan, dia tetap menghasilkan keuntungan. Contohnya pada Tokopedia. Selain dia menjual barang populer seperti handphone, Tokopedia juga menjual barang unik seperti koleksi langka, hobi, dan aksesoris khusus. Walaupun pembelinya itu sedikit, jumlah produknya banyak sehingga tetap untung. Yang ketiga ada multi-site platform. Model bisnis ini itu menghubungkan dua atau lebih pihak yang saling menguntungkan. Contohnya itu pada Gojek. Penumpang itu membutuhkan transportasi dan driver itu membutuhkan penumpang. Jadi
Keduanya itu saling berhubungan, penumpang dan driver. Gojek menjadi penghubung keduanya melalui aplikasi. Yang keempat ada free as is model. Model ini memberikan layanan gratis kepada penggunanya, tetapi tetap mendapatkan keuntungan dari sumber lain. Contohnya pada Spotify. Spotify menyediakan dua layanan, yaitu ada layanan gratis dan layanan premium. Pengguna bisa mendengarkan lagu dengan gratis, namun tetap ada iklan. Jadi perusahaan mendapatkan keuntungan dari iklan tersebut dan layanan premiumnya. Yang kelima ada KL dan Unpad. Pola model bisnis ini produk utama yang dijual itu murah, tetapi keuntungan besar bisa didapatkan dari keuntungan menjual produk pelengkapnya. Contohnya itu adalah printer dan tinta. Printer itu dijual lebih murah dan tinta dijual lebih mahal. Jadi pembeli akan terus membeli produk pelengkap. Nah, itu dia 4 pola bisnis yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai sebuah bisnis, supaya bisnis yang kita jalankan itu berjalan dengan baik. Sekian penyampaian materi mengenai bisnis modeling dan saya Kiara Farmadilaki ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. I just had to let you know you're